Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Exisik bagian kedua. Anime ini mengisahkan perjuangan prajurit bernama Shinei no Zen yang berperang membela Republik San Magnolia. Meskipun dibantu oleh komandan bernama Milize Vladilena, tapi sayangnya kebijakan di negerinya memaksa Shin dan seluruh pasukannya untuk berperang tanpa akhir. Meskipun Shin disebut sebagai prajurit terkuat, tapi tak ada yang peduli dengan kontribusinya. Lebih parah lagi, perjuangan Shin dan pasukannya malah berakhir menjadi pasukan bunuh diri. 珍しいのがいるらしいぜ。何それ？ハンドラーやってるお嬢さんがいるって。気になる。どんな人かな。決まってるじゃん。すっげえ美人のお姫様の豚だよ。こんな感じ。でなんかピンクのバラとか背負ってそう。 Di tengah pertempuran, Shin dengan pasukannya mengenang kembali momen ketika regunya mulai dibentuk. Di tempat yang dipenuhi pohon sakura, mereka terlihat bersenang-senang sambil membicarakan kedatangan komando baru. Mereka tidak tahu bahwa yang dibicarakan adalah Vladilena yang suatu saat akan menjadi komandan mereka. Kemudian pasukan Spearhead mulai berkenalan dengan Shin. Sebagai pimpinan yang terkenal sebagai dewa kematian, pada saat itu dia sangat diandalkan oleh rekannya. Hingga 4 bulan kemudian, jumlah pasukan Spearhead mulai berkurang. Setelah sebelumnya mengalami hal buruk, Vladilena kembali menghubungi regu pasukan. Meskipun masih trauma, tapi dia sudah siap untuk kembali menjalankan misinya. 少佐、辛いなら完成は。大丈夫です。やります。私にできることは最後まで。 Tapi pertempuran kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Legion telah belajar untuk mencegah pergerakan Spearhead. Prajurit bernama Daya menghadapi segerombolan musuh sendirian, sedangkan Lena memerintahkan untuk menjauh dari sana. Namun karena tidak mendengar perintah tersebut, maka pada akhirnya Daya meninggal karena terkena sebuah ledakan. Di tempat lain, prajurit bernama Leka melakukan bunuh diri supaya kesadarannya tidak diambil oleh Legion. Kemudian setelah pertempuran berakhir, Shin berbicara dengan mayornya dan meminta untuk memutuskan sabungan. Saat itu Shin akan memberikan serangan penghabisan kepada rekannya yang sudah tidak tertolong. Sebagai seorang pemimpin, Lena merasa bertanggung jawab sehingga tidak keberatan untuk tetap mendengarnya. Setelah kehilangan Daya dan Leka, suasana di markas Spearhead menjadi lebih sepi. Namun apapun yang terjadi, mereka akan terus bertarung. Meskipun jika Shin menjadi yang terakhir, dia masih akan bertempur hingga bisa mewujudkan tujuannya. Lalu ketika Lena melapor, dia mengeluhkan apa yang terjadi di medan perang. Lena juga mengusulkan jika saja mortir digunakan, mungkin pasukannya bisa terselamatkan. 少佐、このコンテナの中身は何でしょうか。特殊弾頭です。本当は何なんですか。特殊弾頭です。お疲れ様です。少佐も一緒にいかがですか。 Sebelum festival dimulai, Lena menyiapkan paket untuk anggota Spearhead. Sebisa mungkin dia merahasiakan isi yang ada di dalam paket tersebut. Kemudian di malam harinya, dia ingat kembali perkataan dari anggota regu sebelumnya, di mana setiap pasukan mengalami kematian yang mengerikan. Lena kemudian menghubungi Shin, tapi saat itu dia sedang tidur. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan anggota lain untuk membahas tentang pasukan bantuan. Lena berjanji akan berusaha supaya pasukan bantuan segera datang untuk mengatasi jumlah pasukan yang berkurang. Setelah mendiskusikannya dengan pimpinan, Lena mempersiapkan diri untuk menghadiri festival revolusi. Hanya saja dia menggunakan gaun berwarna hitam, seakan sedang menghadiri acara pemakaman. Akibatnya tidak ada satupun orang yang berani menghampirinya. Tak lama kemudian, Shin menghubunginya untuk menyampaikan bahwa paket yang dikirimkan Lena telah sampai. Lena ternyata memberikan keperluan untuk acara festival, sehingga mereka bisa merayakannya meskipun berada di medan perang. Suatu ketika, Spearhead mendapatkan misi untuk menaklukkan markas Legion. Meskipun mereka tahu kalau itu sebuah jebakan, tapi Shin dengan rekannya tetap menjalankan misi tersebut. Akibatnya mereka dikejutkan dengan serangan udara. Legion membawa meriam kuat yang kemampuannya melebihi perkiraan. Maka dari itu Lena memerintahkan untuk membatalkan misi dan meminta pasukannya segera mundur. Setelah terbebas dari kejaran musuh, semua prajurit terlihat tenang. Sedangkan Lena panik karena bantuan yang dia minta tidak pernah datang. Dari sinilah Shin mulai menjelaskan apapun yang dilakukan takkan ada hasilnya. Satu orang pun dari pasukan bantuan tidak akan ada yang datang. Alasannya karena sebenarnya pasukan Spearhead akan dibinasakan dengan dijadikan sebagai pasukan bunuh diri. Para prajurit lebih memahami kondisi mereka karena selama ini tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup. Sejak awal petinggi Republik sama sekali tidak berniat untuk membebaskan mereka dan hanya memanfaatkannya sampai titik darah penghabisan. 特別偵察任務
目標最終的に前進できた地点、期間無期限、支援なし、交代した場合即時処刑。 Sementara itu, Lena mencari dokumen yang berhubungan dengan misi terakhirnya Ektisik. Hal itu membuat dirinya semakin depresi karena isinya sama seperti yang dikatakan oleh pasukannya, di mana seluruh pasukan yang bertahan akan dipaksa bertarung sampai mati. Untuk menyelamatkan mereka, Lena kemudian mengunjungi tempat sahabatnya, tapi sahabatnya itu tidak bisa membantu. Dia memohon agar Lena berhenti membela Ektisik karena apapun yang terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabatnya itu kemudian menjelaskan awal mula dari segalanya. Alasan kenapa Ektisik dipaksa bertarung karena sejak awal mereka memiliki kemampuan spesial. Militer mengembangkan perangkat khusus supaya pikiran mereka bisa terhubung. Sebagai hasilnya, jadilah sebuah perangkat yang selama ini digunakan oleh handler untuk berkomunikasi dengan Ektisik. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka melakukan eksperimen manusia dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menjelaskan semua itu, Lena pun disuruh pergi. Sahabatnya sudah tidak ingin berhubungan baik dengannya lagi. 何の用かね。スピアヘッド戦隊に下された特別偵察任務を撤回させてください。86は全滅すべきだ。それがこの国のためになると政府、ひいては市民がそう考えているのだよ。つまりこの国の意志だ。 Setelah semuanya dilalui, Lena tetap berusaha untuk menyelamatkan Ektisik. Dia sempat berdebat dengan pimpinannya sendiri, namun hasilnya tidak ada perubahan. Meskipun sudah putus asa, tapi Lena tidak menyerah begitu saja. Sebelum misi terakhir dilaksanakan, dia menghubungi Shin lalu menyuruhnya untuk kabur. Namun Shin bilang tidak bisa melakukannya karena dalam perang tersebut, dia juga memiliki tujuan. Lena menyadari bahwa selama ini Shin bertarung untuk menenangkan jiwa kakaknya yang sudah sejak lama dibawa oleh Legion. Meskipun dipaksa untuk berhenti, tapi Shin tidak dapat dihentikan. Pada akhirnya Lena diminta untuk tidak menjadi komandonya lagi. Shin tidak ingin Lena mendengar suara terakhir dari kakaknya. Ketika hujan turun, semua anggota Spearhead dikumpulkan untuk mempersiapkan diri dalam misi terakhirnya. Kemudian ketika hujan sudah reda, para pasukan mulai menaiki unit tempurnya, lalu pergi meninggalkan markas untuk bertarung sampai akhir. 逃がしてくれる気もなさそうだ。見つけたよ、兄さん。 Shin dan rekannya pun sampai di medan pertempuran. Meski hanya beranggotakan 5 orang, mereka berhadapan dengan Legion dalam jumlah yang banyak. Mereka juga langsung mendengar suara jeritan kematian dari segala arah. Di antara Legion tersebut terdapat jiwa kakaknya Shin. Terlebih lagi seluruh pergerakan musuh seakan memisahkan Shin dari pasukannya. Sepertinya jiwa kakaknya itu mengendalikan semuanya supaya tidak ada yang mengganggu. Di tengah peperangan tiba-tiba saja banyak misil diluncurkan sehingga hampir semua Legion berhasil dimusnahkan. Ternyata misil itu merupakan bantuan dari Mayor Vladilena. Selain membantunya mengalahkan Legion, dia juga menggunakan sistemnya untuk membagi penglihatan. Hal itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan seorang handler mengalami kebutaan. Dia juga sudah menggunakan misil tanpa izin, tak peduli dengan konsekuensi yang akan menghampirinya. Ketika Lena datang memberikan pertolongan, Shin sama sekali tidak bisa diganggu. Dia bertarung dengan Legion terkuat untuk membebaskan jiwa kakaknya, sampai-sampai tidak dapat mendengarkan suara rekannya sendiri. Namun Legion tersebut lebih kuat dari yang diperkirakan. Dia bisa melakukan berbagai hal di luar kemampuannya. Akibatnya, Shin sempat tidak sadarkan diri, tapi berkat dorongan dari rekannya, pada akhirnya dia bisa bangkit dan mengalahkan Legion tersebut. Sekaligus bisa mewujudkan tujuannya untuk mengistirahatkan jiwa kakaknya. Semua itu bisa dicapai karena selama ini Lena mendukungnya dari kejauhan. Meskipun sahabatnya sudah tidak ingin menemuinya, tapi tampaknya Lena berhasil membujuknya dengan memanfaatkan informasi tentang teman masa kecilnya. Ternyata Shin merupakan teman masa kecil dari sahabatnya Lena. Karena dulu sempat berbuat jahat dan tidak sempat meminta maaf, maka dia tergerak untuk menyelamatkannya. 2回見捨てて3回目も見捨てるの？悪魔。
Setelah pertempuran selesai, mereka bebas dari misinya. Namun semua anggota Spearhead tetap melanjutkan perjalanan. Mereka keluar dari wilayah perang dan secara perlahan menjauhi jangkauan Lena. Sementara itu di wilayah Republik, Lena berusaha untuk menghentikan mereka. Meskipun mustahil untuk dikejar, tapi dia tetap berlari menuju arah medan perang. Anggota pasukan seakan tidak peduli dengan keberadaannya. Hingga pada akhirnya hanya Shin saja yang berpamitan kepada Lena. Lalu sambungannya pun terputus secara perlahan. Shosa. Saki ni ikimasu. Shosa. Pasukan Spearhead sudah dibebaskan dari tugasnya sehingga mereka bisa santai menikmati perjalanan. Untuk sementara waktu, Shin dan teman-temannya menjalankan hari-hari yang damai. Dimulai dari mencuci pakaian, memancing, hingga memasak makanan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju wilayah Kekaisaran atau kota yang ditinggalkan karena perang. Sejak awal, Ektisik memiliki tujuan untuk bertarung dan tak lama lagi akan kembali ke dalam pertarungan. Mereka sudah tidak punya tujuan dan tidak bisa hidup selamanya di zona perang. Selain itu, persediaan mereka juga sudah semakin menipis, sehingga akan ada saatnya mereka kesulitan untuk bertahan. こっちは終わったよ。そっちは？問題なし。じゃあ出発しよう。グズグズしてるとまたレギオンに見つかる。あ。 Setelah sekian lama tidak bertarung, pertempuran terakhir pun semakin dekat. Namun semua unit tempur kecuali milik Shin sudah tidak bisa digunakan. Hanya Undertaker saja yang kelihatannya masih berfungsi normal. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memilotinya secara bergantian. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota yang ditinggalkan. Sebelum pertempuran terakhir dimulai, Shin dan teman-temannya mencoba untuk bermalam di dalam bangunan sekolah tua. Kemudian keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Lalu saat giliran Shin yang memiloti Undertaker, dia malah meninggalkan teman-temannya, lalu bertarung sendirian. Hal itu dilakukan karena supaya temannya bisa bersembunyi. Namun teman-temannya Shin tidak bisa diam begitu saja. Mereka memasuki medan perang dengan peralatan seadanya, sehingga pada akhirnya semua pasukan termasuk Shin tak mampu bertahan dari serangan musuh. Baka da. Hontou ni baka da. レギオンになった俺は誰の名前を呼ぶのだろう。 Sementara itu di distrik 86, Lena yang menjalani masa hukuman pergi mengunjungi markas Spearhead. Kemudian ketika berada dalam suatu ruangan, dia menemukan foto anggota Spearhead dan catatan perpisahan yang sengaja dibuat untuk dirinya. Itulah pembahasan alur cerita anime 86 musim pertama. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.